Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal Fikri dengan NPM 2541104023799. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Qawaidul Fiqih yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal seputar qawaid fikih, baik itu nantinya secara bahasa, istilah, sejarah, dan juga beberapa kaidahnya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke dalam qawaidul fikih secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, qawaid merupakan jamak dari kaidah yang berarti dasar, fondasi, asas, atau fondasi yang menjadi penopang sesuatu. Sementara itu, kata fikih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam atau pengetahuan yang baik terhadap sesuatu. Jadi, secara kebahasaan, qawaidul fikih dapat dipahami sebagai dasar-dasar pemahaman fikih yang menjadi landasan bagi pengambilan hukum di Islam. Secara istilah, qawaidul fikih ialah kaidah-kaidah umum yang bersifat menyeluruh dan mencakup banyak masalah cabang, sehingga dari kaidah itu dapat diketahui hukum dari kasus-kasus parsial. Dengan kata lain, ia bukan hukum satu kasus tertentu, melainkan pola umum yang dapat diterapkan pada banyak persoalan yang sejenis. Inilah yang membedakan dari fatwa biasa yang hanya selalu ataupun berlaku pada kasus tertentu saja, teman-teman. Selanjutnya, dalam literatur fikih, qawaidul fikih juga sering dipahami sebagai rumusan ringkas yang disusun dari hasil pengamatan terhadap banyak hukum furu' yang memiliki kesamaan ilat, hikmah, atau karakter hukum. Karena itu, kaidah fikih berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami dan menata hukum Islam secara lebih praktis. Ulama menjelaskan bahwa kaidah ini memudahkan seorang faqih melihat hubungan antara banyak kasus yang tampak berbeda, tetapi sebenarnya memiliki prinsip yang sama. Definisi ini menunjukkan bahwa qawaidul fikih memiliki dua unsur penting, yaitu sifatnya yang umum dan kemampuannya menjelaskan banyak cabang hukum. Dalam praktiknya, kaidah ini membantu seorang mujtahid, guru maupun pelajar dalam menelusuri hukum suatu peristiwa tanpa harus memulai dari nol setiap kali. Karena itu, ilmu ini sangat strategis dalam studi fikih. Jadi, kalau kita berbicara secara ringkas, qawaidul fikih adalah dasar-dasar fikih, sedangkan secara istilah adalah kaidah umum dalam fikih yang mengatur banyak cabang hukum di Islam. Pemahaman ini penting karena menjadi pintu awal untuk memahami sejarah dan kaidah-kaidah pokoknya. Dari sini juga terlihat bahwa qawaidul fikih bukan sekedar teori, tetapi alat dalam tanda kutip metodologis dalam penetapan hukum Islam. Selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah perkembangan qawaidul fikih. Perkembangan qawaidul fikih dapat dilihat melalui 3 periode besar, yaitu masa kemunculan dan peletakan dasar, masa perkembangan dan kodifikasi, serta masa kemapanan dan keteraturan. Pembagian ini membantu kita memenuhi bahwa kaidah fikih tidak muncul sekaligus sebagai disiplin ilmu yang utuh, melainkan bertahap sesuai perkembangan ilmu fikih itu sendiri. Setiap periode memiliki ciri khas dan kontribusi yang berbeda. Kita masuk ke dalam periode pertama, yaitu benih ataupun awal dari qawaidul fikih sudah tampak sejak masa Nabi Muhammad SAW. Melalui hadis-hadis yang ringkas tetapi luas maknanya, banyak hadis Nabi berfungsi seperti kaidah umum. Misalnya prinsip bahwa keuntungan sebanding dengan risiko, atau bahwa bukti berada pada pihak penuduh.
Selain itu, sebagian atsar, sahabat dan juga tabi'in juga menunjukkan embrio kaidah fikih yang kelak berkembang lebih sistematis. Selanjutnya kita masuk ke dalam periode yang kedua, adalah masa perkembangan dan kodifikasi yang mulai tampak kuat sejak abad ke-4 Hijriah. Ketika Qawaidul Fiqih mulai disusun sebagai cabang ilmu tersendiri. Dalam sejarah, ulama mazhab Hanafi disebut sebagai pihak yang lebih awal dalam penyusunan kaidah-kaidah fikih secara sistematis. Tokoh seperti Abu Thohir Ad-Dabba sering disebut dalam sejarah awal penyusunan kaidah-kaidah penting yang kemudian dikenal luas di kalangan fuqaha. Pada masa ini lahir kaidah-kaidah pokok yang sangat terkenal seperti al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yazullu bi al-syak, al-masyayyaqatu tajlibu al-tashir, ad-darul yuzal, dan al-adah muhakkamah. Periode ini juga disebut sebagai masa keemasan kodifikasi pada abad ke-8 Hijriah, ketika ulama Syafi'iyah memberi perintah besar terhadap penyusunan kaidah-kaidah fikih. Artinya, ilmu ini tidak hanya berkembang secara lisan, tetapi juga masuk dalam kitab-kitab yang khusus. Selanjutnya masuk ke periode ketiga adalah masa kemapanan dan keteraturan yang mencapai puncaknya ketika disusun Al-Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah pada akhir abad ke-13 Hijriah. Kitab ini berisi 1851 materi hukum dan 100 materi pertamanya memuat kaidah-kaidah umum yang disusun secara sistematis untuk menjadi pedoman dalam peradilan. Penelitian terbaru juga menegaskan bahwa Qawaidul Fiqih terus berkembang hingga era kontemporer dan tetap relevan untuk persoalan modern seperti ekonomi digital dan juga bioetika. Dengan demikian, sejarah Qawaidul Fiqih menunjukkan proses yang bertahap dari benih dalam hadis, lalu kodifikasi para ulama, hingga menjadi disiplin mapan yang dipakai dalam sistem hukum. Hal ini membuktikan bahwa Qawaidul Fiqih bersifat dinamis, adaptif, dan terus relevan sepanjang zaman. Karena itu, mempelajarinya penting, bukan hanya untuk memahami fikih klasik, tetapi juga untuk menjawab persoalan yang modern. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam 5 kaidah dan contohnya. 5 kaidah pokok dalam Qawaidul Fiqih adalah kaidah induk yang menjadi dasar bagi banyak kaidah cabang dalam fikih. Kelima kaidah ini merupakan rumusan paling masyhur yang digunakan ulama untuk menyederhanakan berbagai masalah hukum. Karena sifatnya yang luas, kaidah-kaidah ini sering dijadikan fondasi dalam pembelajaran fikih. Oke, kita masuk ke dalam kaidah yang pertama. Ada al-umuru bi maqasdiha, yang berarti segala perkara tergantung pada tujuannya. Contoh yang dapat kita ambil, seseorang yang bersedekah akan dinilai dari suatu niatnya. Jika niatnya ikhlas karena Allah, maka nilai ibadah. Namun jika untuk ria, pamer, dan juga sebagainya, maka nilainya akan berbeda. Dalam ibadah seperti wudhu, sholat, puasa, niat menjadi penentu sah atau tidaknya amal tersebut. Kaidah kedua adalah al-yaqinu la yuzallu bi al-syak, yaitu keyakinan tidak hilang karena keraguan. Contohnya, seorang yang sudah yakin berwudu lalu ragu apakah batal atau tidak, maka yang dipakai adalah
maaf, maka yang dipakai adalah keyakinan awal bahwa ia masih suci. Kaidah ini sangat penting dalam menjaga stabilitas hukum dan menghindari was-was. Selanjutnya kita masuk ke dalam kaidah ketiga adalah al-masyakitu tajlibu al-tashir, yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan. Contohnya, orang sakit diberi keringanan untuk sholat sambil duduk atau menjamaknya. Mengkosor sholat dalam kondisi tertentu dalam puasa. Orang yang benar-benar tidak mampu diberi rukhsah untuk tidak berpuasa dan menggantinya sesuai ketentuan syariat. Masuk ke dalam kaidah yang keempat adalah al-doror yuzal, yang artinya kemudaratan harus dihilangkan. Contohnya, larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain dalam transaksi lingkungan atau kehidupan sosial. Jika ada praktek yang menimbulkan kerusakan besar, maka syariat mengarah pada penghapusan mudarat tersebut. Kita masuk ke dalam kaidah yang kelima adalah al-ada muhakkamah, yang berarti adat kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum. Contohnya bentuk mahar, tata cara serah terima barang, atau kebiasaan transaksi yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Namun adatnya hanya berlaku jika melanggar nas atau prinsip syariat. Secara keseluruhan, 5 kaidah pokok ini berfungsi sebagai induk yang menaungi banyak cabang hukum fikih. Setiap kaidah memberi arah praktis dalam menyelesaikan persoalan hukum yang beragam. Karena itu, penguasaan 5 kaidah ini sangat penting bagi bidang akademik lainnya. Selanjutnya mungkin akan saya jelaskan secara lebih lengkap tentang 5 kaidah pokok dan contohnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan lebih lanjut dan juga pengaplikasian komprehensif dari 5 kaidah pokok tadi. Oke, tadi sudah disampaikan bahwasanya kaidah pertama itu al-umuru bima qasidiha, yang mana segala perkara tergantung pada tujuannya. Kita masuk ke makna secara teoritis. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap tindakan mukallaf, orang yang terbebani hukum, diukur, dinilai, dan diberi konsekuensi hukum berdasarkan niat dan juga motivasi dibaliknya. Jadi segala hal terkait hukum itu akan diukur, dinilai, dan juga diberi konsekuensi hukum berdasarkan niat dan motivasi yang ada di baliknya. Tidak hanya perbuatan secara yang kita lihat, namun motivasi atau niat di baliknya. Selanjutnya, urgensi secara fikih. Niat berfungsi sebagai pembeda atau bisa kita sebut tamyiz, baik membedakan antara ibadah dan kebiasaan sehari-hari. Misal, perbedaan antara teman-teman yang sedang diet dan juga menahan puasa, maupun membedakan tingkatan ibadah seperti saat kita sholat fardu, sholat sunnah, dan juga sholat-sholat lainnya. Maka dari itu memang sangat penting kaidah ini untuk dipahami, untuk melihat niat ataupun sebetulnya dia akan apa. Contoh dan juga aplikasi pada bidang akademis. Yang pertama di sektor ibadah itu ada keabsahan wudu, sholat, dan zakat sangat bergantung pada niat. Tanpa niat, tindakan tersebut hanyalah gerakan fisik tanpa nilai teologis. Secara sektor muamalah dan pidana, seorang yang mengambil barang orang lain jika berniat mencuri, ia terkena delik pidana jinayah. Namun jika ia berniat menyelamatkan barang tersebut dari kebakaran, tindakannya dinilai sebagai pertolongan. Contohnya pemindahan barang ketika ada kebakaran, teman-teman, seperti itu tadi. Lalu kita masuk ke dalam kaidah kedua yang tadi juga sudah disampaikan, yaitu kaidah al-yakinu la yuzalu bi al-syak, yang mana dapat kita artikan sebagai keyakinan tidak hilang karena sebuah keraguan. Secara makna teoritis, sebuah kepastian hukum yang telah mapan dan didasarkan pada dalam tanda kutip argumen yang kuat tidak boleh dianulir atau digoyahkan oleh keraguan yang sifatnya adalah spekulatif atau kira-kira aja, teman-teman, gitu. Kita masuk ke dalam urgensi ataupun kepentingan secara fikih. Kaidah ini adalah fondasi stabilitas hukum dan psikologis. Islam menutup rapat pintu was-was atau obsessive compulsive disorder dalam beragama dan memberikan kepastian hukum yang dapat menenangkan bagi kita, teman-teman, seperti itu.
Lalu masuk ke dalam contoh pengaplikasiannya dalam bidang akademis, yang mana dapat kita lihat dari salah satu kasus, yaitu kasus Toharo. Seseorang yang yakin telah berwudu pada pukul 12 contohnya, lalu saat sholat asar ia ragu apakah wudhunya sudah batal atau belum. Secara hukum ia dihukumkan masih suci karena status suci adalah keyakinan awal, sedangkan batal adalah keraguan. Selanjutnya ada salah satu kasus, yaitu di kasus keperdataan atau utang piutang, yang mana misal si A yakin telah meminjamkan uang kepada B, dan B itu ngaku. Jika B mengklaim sudah melunasinya namun tidak memiliki bukti, maka secara hukum utang tersebut dianggap belum lunas karena utang adalah keyakinan awal, sedangkan pelunasan tanpa bukti adalah keraguan. Kita masuk ke dalam kaidah yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibu al-tasyir, atau dapat kita artikan sebagai kesulitan mendatangkan kemudahan. Oke, seperti yang lalu kita akan masuk ke dalam makna secara teorikal atau teoritis terlebih dahulu, yaitu ketika seorang mu'alaf mengalami kesulitan atau kepayahan, atau bisa kita sebut masyaqqah, dalam menjalankan taklif, dalam tanda kutip itu beban hukum di luar batas kewajaran, maka syariat akan membuka pintu keringanan. Mungkin teman-teman pernah mendengar hal tersebut juga, yaitu Allah tidak akan memberikan ujian di luar dari kemampuan itu hambanya, seperti itu. Urgensi secara fikih, kaidah ini memanifestasikan karakteristik Islam yang moderat atau samhah dan adaptif terhadap keterbatasan manusia. Contoh dan aplikasi dalam bidang akademis yaitu rukhsah perjalanan, itu safar. Musafir diberikan keringanan untuk menjamak, menggabungkan dan mengqashar, itu meringkas sholat, serta diperbolehkan tidak berpuasa Ramadan untuk diganti hari lain. Jadi memang dalam kaidah ini disebutkan bahwa ketika kita punya sebuah kesulitan, dalam Islam akan memberikan keringanan yang pastinya menjadi yang awalnya adalah susah menjadi mudah, teman-teman. Kita masuk ke poin selanjutnya, itu ada contohnya rukhsah medis atau kesehatan. Orang yang sakit parah hingga tidak mampu berdiri diperbolehkan sholat sambil duduk atau tiduran atau berbaring, teman-teman. Lalu jika penggunaan air membahayakan nyawa atau kesehatan salah satu individu, wudhu dapat digantikan dengan tayamum, teman-teman, seperti itu. Lalu masuk ke dalam kaidah yang keempat, tadi adalah al-doror yuzal, itu kemudaratan harus dihilangkan. Kita dapat artikan dengan makna teoritis terlebih dahulu, yaitu segala bentuk bahaya, kerusakan, atau kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain, itu dalam tanda garis merah itu wajib dicegah sebelum terjadi, yang merupakan itu sifat preventif, teman-teman, dan harus dihilangkan atau diminimalisasi setelah terjadi atau represif. Kaidah ini berakar dari hadis Nabi, yang mana Nabi pernah mengucapkan itu dilarang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya masuk ke urgensi secara fikih, yaitu kaidah ini menjadi basis hukum bagi regulasi publik, perlindungan konsumen, keselamatan jiwa, dan pelestarian dalam lingkungan. Jadi ketika ada sesuatu yang memang lebih baiknya dihapus, itu dihapus, teman, walaupun memang nilai mudaratnya lebih tinggi, nilai manfaatnya tinggi, namun ketika mudaratnya lebih tinggi itu harus dihapus. Contoh dan juga aplikasi dalam bidang akademis, yang pertama adalah misalnya di darurat medis. Diperbolehkannya mengkonsumsi zat yang haram seperti obat yang mengandung unsur babi ataupun hal-hal yang diharamkan dalam Islam dalam kondisi darurat medis yang mengancam nyawa, apabila tidak ada alternatif lainnya. Jadi boleh banget ketika memang ada urgensi seputar nyawa kita untuk menggunakan hal-hal yang memang awalnya dilarang, teman-teman. Lalu poin kedua itu muamalah dan kebijakan publik. Pemerintah berhak melarang atau menutup pabrik yang terbukti membuang limbah beracun ke pemukiman warga demi menghilangkan mudarat bagi
kesehatan masyarakat luas, yang mana hal ini juga sangat banyak di era industri sekarang, karena memang dalam tanda kutip itu lebih banyak kemudaratannya bagi sekitar namun menguntungkan pihak ataupun pengelolanya saja. Maka dari itu kalau kita berbasis dari kaidah yang keempat, al-doror yuzal, itu lebih baik dihilangkan saja. Lalu kita masuk ke dalam kaidah yang terakhir, yaitu kaidah kelima, itu al-ngadah muhakkamah, yang mana dapat kita artikan secara singkatnya adalah adat kebiasaan dapat menjadi sebuah pertimbangan hukum. Selanjutnya kita masuk ke makna teoritis terlebih dahulu, yaitu adat istiadat, tradisi atau konvensi sosial yang berlaku di suatu masyarakat atau uruf dapat dijadikan sebagai standar acuan untuk menetapkan suatu hukum dengan syariat. Tradisi tersebut tidak bertentangan dengan dalil tegas, itu nas, Al-Quran dan Sunnah. Argensi secara fikih, yaitu kaidah ini membuktikan bahwa hukum Islam sangat menghargai kearifan lokal atau local wisdom, teman-teman, dan juga sangat fleksibel terhadap ruang dan waktu dimanapun. Contoh aplikasi dalam penerapan akademis yang pertama adalah standar transaksi kontemporer. Dalam jual beli modern seperti e-commerce ataupun belanja di market online-nya, serah terima barang tidak lagi harus lewat ucapan lisan. Misalnya, Pak, saya beli ini, saya jual ini, dan juga sebagainya. Itu masih konvensional. Melainkan cukup dengan klik tombol layar secara online atau struk kasir yang keluar, itu dapat kita sahkan. Karena hal ini udah menjadi kebiasaan yang diterima oleh kalangan ataupun masyarakat umum. Selanjutnya, contohnya adalah penentuan nafkah dan mahar. Syariat tidak mematok angka nominal nafkah suami kepada istri atau jumlah mahar secara spesifik. Kembali lagi, nilainya itu kepada adat kebiasaan atau urf dan kemampuan finansial masyarakat setempat. Jadi, memang seluruh kaidah ini sangat memudahkan kita untuk beribadah, teman-teman, ataupun berkegiatan sehari-hari. Secara singkat, kesimpulan dan juga penutupnya adalah kelima pokok ini bukanlah entitas yang berdiri sendiri secara kaku, yang mana dalam realitas hukum kaidah-kaidah ini saling berkesinambungan, sebagai yang mana kita sebagai calon sarjana, peneliti ataupun praktisi hukum Islam itu harus mendalami qawaidul fikih, yang mana memang dalam hal ini akan mengasah ketajaman analisis kita dalam melihat suatu hukum Islam, teman-teman, seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk video ulangan akhir semester qawaidul fikih yang diampu oleh Bapak Ishak Surya Nugroho. Saya Muhammad Haikal Fikri dengan NPM 25410402379 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.